Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yopi Kusmiati. Kalau mau lengkap dengan gelarnya Dr. Yopi Kusmiati MSI. Saya sebagai pengampu mata kuliah di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam itu di mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Psikologi Komunikasi dan Publik. Jadi karena memang bidang keilmuan saya itu ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Namun background saya juga ada KPI-nya juga. Ketika S1 saya KPI di UIN Raden Fatah Palembang. Kalau kita berbicara tentang komunikasi itu kan sangat luas ya. Komunikasi bisa sebagai ilmu, komunikasi juga bisa sebagai praktek kehidupan sehari-hari. Karena kita kan sehari-harinya itu pasti selalu berkomunikasi. Seorang pakar komunikasi mengatakan we cannot not communicate. Jadi kita itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Sehingga memang komunikasi itu hal yang sangat penting bagi kita, karena dengan komunikasi itulah kita menjadi ada. Dengan komunikasi itu kita bisa berinteraksi dengan orang yang kalau dalam dakwah kenal dengan hablum minan nas ya, berhubungan dengan banyak orang. Kita bisa mendapatkan teman, kita bisa mendapatkan sahabat dengan komunikasi. Namun kalau kita lihat komunikasi dari perspektif ilmunya, banyak hal yang harus kita ketahui dari komunikasi itu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, memilih kata-kata yang baik sesuai dengan etika komunikasi sehingga kita tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, ataupun tidak bertentangan dengan budaya lain. Nah, ini banyak hal. Nah, ini sangat menarik memang ketika kita harus masuk dalam sebuah lingkungan baru ya. Yang seperti tadi saya katakan, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita itu kan jangan sampai salah berkomunikasi atau jangan sampai memunculkan miskomunikasi gitu. Karena salah satu prinsip komunikasi itu kan irreversible. Nah, itu irreversible artinya komunikasi itu tidak bisa ditarik kembali. Sekali kita mengucapkan satu kata, satu kalimat, maka otomatis kata dan kalimat itu kan sudah terdengar oleh banyak orang ya. Jadi kalau kita mengucapkan A, ya orang akan mendengarkannya A. Nah, kalau misalnya kita sudah mengucapkan itu dan ternyata itu menyakiti hati orang lain, nah ini yang kemudian akan menimbulkan masalah yang selanjutnya itu bisa menyebabkan pemutusan komunikasi atau hubungan komunikasi. Nah, makanya kita sebagai orang komunikasi dan sebagai manusia pada umumnya ya, sebelum kita berkomunikasi kepada orang lain itu kita harus melihat terlebih dahulu nih, siapa lawan komunikasi kita? Apakah si komunikan kita ini itu memiliki budaya yang sama dengan kita, memiliki bahasa yang sama dengan kita, kemudian apakah juga dia memahami simbol-simbol yang kita gunakan? Karena kan dalam komunikasi kita semua tahu ya, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal, bisa berupa simbol, gestur tubuh gitu. Nah, jangan sampai pada saat kita memasuki lingkungan yang baru, kita kemudian menggunakan simbol-simbol yang ternyata simbol itu dimaknai negatif oleh lingkungan baru kita. Makanya harus tahu dulu nih, seperti apa sih latar belakang budaya orang yang mau kita ajak berkomunikasi, latar belakang pendidikannya seperti apa, sehingga pada saat kita berkomunikasi, kita itu memiliki satu makna. Nah, dalam komunikasi itu penting ya, memiliki kesamaan makna, memiliki kesamaan persepsi, sehingga nanti kita berkomunikasinya itu enak, nyaman, efektif, dan tidak akan menimbulkan miskomunikasi. Nah, ini hal-hal yang penting pada saat kita memang baru memasuki sebuah lingkungan. Kita yang datang ke lingkungan baru itu harus kita yang bisa beradaptasi ke dalam lingkungan tersebut, kita yang mempelajari dan kita yang menyesuaikan diri kita kepada lingkungan baru itu. Faktornya mungkin salah satu tadi ya yang sudah saya sebutkan itu, agar kita bisa
lancar berkomunikasi dengan lingkungan baru, tidak mengalami hambatan. Yang jelas pertama kita harus mengetahui dulu bahasanya. Bahasa apa sih yang mereka gunakan? Kalau misalnya kita sebagai orang Sumatera katakanlah gitu ya, kita masuk ke lingkungan baru yang memang di sana berbahasa Sunda. Budayanya jelas beda ya, dari cara bahasa, dari cara pengungkapan, dari intonasi, logat itu jelas berbeda antara budaya Sumatera dan Sunda. Maka kita harus bisa dulu nih mempelajari bagaimana sih sebenarnya cara orang Sunda itu berbicara, bahasanya apa. Ya kalau memang ternyata kita bisa mempelajari bahasanya itu lebih bagus, sehingga kita kan tidak akan mengalami hambatan ketika berbicara di lingkungan Sunda. Tapi kalau memang kita tidak menguasai bahasa Sunda tersebut, kita kan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia yang kita gunakan pun ya bahasa Indonesia yang memang biasa kita gunakan sehari-hari dengan orang lain gitu ya, sehingga orang yang mendengarkan itu juga bisa memahami apa sih maksud kita gitu kan. Nah paling tidak tadi dari sisi simbol saja, misalnya kita tidak usah dulu menggunakan simbol-simbol gaya bahasa yang kalau memang kita belum tahu apakah simbol itu dipahami oleh orang lain atau tidak. Nah jadi kalau kita sudah memiliki kesamaan simbol, kesamaan bahasa, insya Allah sih kita akan lancar berkomunikasi dengan orang lain, terutama kalau memang kita bisa menggunakan etika komunikasi kita ya, berbicara dengan baik, berbicara dengan santun, menggunakan tutur kata yang baik gitu. Ini tidak akan terjadi hambatan di dalam komunikasi. Yang pertama itu harus menjadi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tidak usah berusaha menjadi orang lain, karena setiap orang itu kan pasti punya karakter sendiri ya dalam berbicara, kemudian bahasa yang digunakan pun biasanya kan kita punya bahasa kita sehari-hari. Ya jadilah diri kita sendiri dahulu, kemudian kita bisa menyampaikan pesan-pesan kita itu secara baik, dan terutama tadi kita menggunakan etika berbahasa kepada orang lain seperti apa, dan kita bisa menyesuaikan diri kita kepada lawan bicara kita ataupun komunikan kita, sehingga ketika kita mengajak orang bicara, orang tersebut akan merasa nyaman dengan diri kita, tidak akan menjauh. Kita kan akan kelihatan ya bagaimana ketika kita menyapa orang, apakah orang tersebut interest atau tidak gitu ya, nyaman atau tidak dengan kita, kelihatan kan dari bahasa tubuh mereka. Nah kalau misalnya bahasa tubuhnya sudah nggak senang, kita tidak harus kemudian memaksakan diri kita untuk melanjutkan komunikasi kepada orang tersebut. Itu yang pertama. Nah kalau kita, posisi kita sebagai komunikan, hal yang memang harus kita perhatikan itu bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Nah ini yang kadang-kadang susah untuk dipraktekkan orang dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak orang yang bisa menjadi pembicara yang baik, tapi tidak banyak orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Salah satu misalnya contoh pendengar yang baik itu bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada komunikan kita itu untuk menyelesaikan dulu nih apa sih ceritanya gitu. Dia menyampaikan apa, selesaikan dulu sampai akhir, jangan kita memotong di tengah-tengah obrolan. Seringkali kan kalau kita, orang-orang di dekat kita itu ya, ada orang yang berbicara, belum selesai dia berbicara langsung dipotong gitu loh. Sehingga kalau kita memotong di tengah gitu, khawatirnya memang pesan yang mau disampaikan orang lain ke kita itu sebenarnya belum sesuai dengan maksudnya, tujuannya itu apa gitu. Kita langsung memotong dan nanti akan menimbulkan respon yang tidak baik, karena bisa jadi respon yang akan kita berikan itu sebenarnya bukan seperti yang diharapkan oleh komunikan kita. Makanya dalam komunikasi itu kan kita itu tidak melulu menjadi seorang komunikator, tapi ada saatnya kita menjadi komunikan. Ketika kita menjadi komunikator, kita berusaha menyampaikan pesan kita dengan sebaik mungkin, dengan sejelas mungkin, dengan seefektif mungkin. Nah, di satu sisi ketika kita berbalik menjadi seorang komunikan, kita juga memposisikan diri kita sebagai komunikan yang baik, mendengarkan yang baik. Kalau memang kita
harus memberikan respon, berarti kita juga memberikan respon yang baik kepada komunikator kita.